Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bahas tentang manfaat sharing penderita anxiety GERD pada orang atau teman-teman yang pernah mengalami anxiety. Sharing kepada orang atau teman-teman yang sudah sembuh dari anxiety itu sangat ampuh untuk mengurangi cemas, berlebihan, dan bahkan bisa berangsur-angsur cemas itu hilang dengan sharing tersebut. Berbeda dengan kita sharing kepada orang yang belum pernah merasakan anxiety itu sulit, karena ya mereka nggak paham, nggak ngerti yang namanya anxiety ataupun cemas berlebihan. Bahkan dari pengalaman saya itu ada beberapa yang bilang sama saya ini lebay, cengeng, bahkan ada yang bilang saya gila, saya nggak sakit. Tapi berbagai sensasi saya alami, mereka pun nggak percaya. Aku mendengar kabar dari teman saya katakan, ini teman yang satu lagi pernah menderita anxiety GERD, cemas berlebihan, dan dia sembuh total. Makanya dengar kabar, dengar berita itu aja saya sudah termotivasi. Apalagi mungkin kalau saya sudah dengar kata-katanya, dia ceritakan pengalamannya dan tipsnya, mungkin saya akan termotivasi lah, besar keinginan saya untuk sembuh, optimis lah. Dan saya coba hubungi teman saya dan saya ingin jumpa sama dia untuk sharing cerita-cerita, dan saya minta dia berbagi pengalaman. Alhamdulillah dia mau. Waktu saya jumpa sama dia, dia belum cerita ya. Pada waktu itu dia tanya saya, apa keluhan, saya ceritakan keluhan saya, keluhan ini, sensasi-sensasi yang saya dapat, yang saya rasakan selama ini, dan mirip dengan sensasi teman saya ini, abang saya juga. Mirip yang saya rasakan dengan yang pernah dia rasakan. Dia ceritakan pengalamannya, setiap kata-kata yang dia ucapkan itu terekam di otak saya, dan saya semakin termotivasi dengan kata-kata. Satu kata saja saya sudah termotivasi, apalagi dengan dia cerita banyak ya, pengalaman dia mulai dari awal kena anxiety sampai dia tipsnya untuk menghilangkan cemas. Akhirnya saya betul-betul termotivasi dengan kata-kata teman saya itu. Dan dia bilang anxiety dia itu lebih parah daripada saya. Jadi saya berpikir, loh, dia itu lebih parah dan bisa sembuh total. Dalam hati saya, anxiety saya itu juga berat. Keluhan saya itu banyak, sensasi saya itu banyak. Pertama itu takut berlebihan, takut makan, takut kena air, takut ibadah, takut keluar rumah, takut mati, takut terkena atau mengalami suatu penyakit berat, keliengan, kadang sesak nafas, jantung berdebar-debar, sering pesimis, sering emosian, sering bersedih tanpa sebab. Pokoknya banyaklah yang saya rasakan, sensasi-sensasi yang saya rasakan pada waktu itu. Tapi kalau saya dengar cerita pengalamannya, saya memang kayaknya dia lebih berat, anxiety-nya lebih berat, lebih parah. Tapi dengan rasa optimisnya
dan berani untuk melawan hal-hal yang dikhawatirkan. Makanya saya banyak belajar dari teman saya itu, teman sharing saya ya. Saya banyak belajar, saya minta tips. Bahkan saya pernah bilang sama dia, apa kamu nggak bosan dengan pertanyaan-pertanyaan saya, sharing-sharing saya terus? Pertanyaan saya itu terus, keluhan ini, keluhan itu, sensasi ini, sensasi itu, apa yang saya lakukan, itu terus berulang-ulang pertanyaan saya. Mungkin ada sedikit ya yang kadang beda, tapi kebanyakan tiap hari itu terus pertanyaan saya. Dan teman saya katakan, ya aku ngerti dengan keadaanmu karena aku pernah alami. Dan yang nggak pernah, yang tidak pernah aku lupa dari kata-kata teman itu, yang paling membuat aku termotivasi untuk sembuh dan optimis. Dia katakan begini, obat paling mujarab untuk penyembuhan anxiety itu ada pada diri kamu sendiri, dan tentunya kesembuhan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sharing tersebut banyak manfaat dari saya yang saya dapatkan, motivasi, rasa optimis tinggi, besar, dan yakin untuk sembuh. Perlahan-lahan aku ikuti, maksudnya yang diterapkan apa yang dikatakan teman saya. Akhirnya alhamdulillah berhasil. Dan saya sedikit sensasi itu hilang. Dan alhamdulillah sekarang saya sudah sembuh dari gejala anxiety. Dan sekarang ini ada sekitar hampir 100-an lebih yang sharing sama saya, kadang lewat WA, kadang jumpa di, saya datang ke rumahnya. Kalau yang di wilayah Makassar ya, kalau luar wilayah Sulawesi Makassar itu kadang chatting, kadang bicara lewat HP, dia sharing. Dan saya sharing, dia sharing pada saya berikan jawaban sesuai dengan apa yang pernah saya alami, tidak lebih dan tidak kurang. Kalau aku nggak tahu jawabannya, saya nggak pernah rasakan yang gituan, dan nggak pernah saya alami. Kalau dari pengalaman saya, waktu menderita anxiety itu, ya aku sering mengeluh pada diri sendiri, mengeluh kepada orang lain, ke orang-orang, dan mayoritas ya orang yang hampir semua ya orang yang kena anxiety itu kebanyakan ngeluh. Tapi itu sebenarnya kalau kita pikir-pikir, ngapain sih mengeluh sama orang lain? Ngapain sih mengeluh kepada manusia? Sebaiknya mengeluh itu kepada Allah. Segala urusan masalah itu Allah yang selesaikan. Kalau masalah sharing ya sebaiknya kepada orang yang pernah mengalami anxiety, yang sudah sembuh, bahkan sudah sembuh total gitu. Untuk pengalaman saya waktu masih terkena anxiety, sensasi-sensasi yang saya rasakan dan cara tips penyembuhan saya itu ada saya cantumkan di kolom deskripsi di video ini. Untuk teman-temanku, sahabatku dan saudara-saudaraku yang masih mengalami anxiety, jangan pernah pesimis, harus optimis. Lakukan hal-hal positif, pikirannya harus rileks, dan jangan lupa perbanyak ibadah dan perbanyak berdoa. Itulah tadi
berbagi tentang manfaat sharing bagi si penderita anxiety. Dan jangan lupa tetap optimis dan nantikan video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.